dan selamat beribadah di dalam ibadah Pelkat Gerakan Pemuda yang dilaksanakan secara virtual recording. Pelayan firman pada malam hari ini adalah Saudari Olivia Kariso. Kiranya ibadah pada malam hari ini dapat menjadikan masa muda kita kuat dan perkasa. Kita akan masuk ke dalam ungkapan situasi dengan melakukan bersyukurlah kepada Tuhan, dilanjutkan dengan seperti Bapa sayang anaknya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut kehendak-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rekan-rekan pemuda dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Rekan-rekan pemuda, mari menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita bernyanyi dari PKJ 2, Mulia-Mulia Namanya. Mulia, mulia nama
kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Rekan-rekan pemuda, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu, karena kali ini kami dapat berkumpul kembali untuk beribadah virtual. Tuhan berkatilah ibadah ini, agar ibadah ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Doa ini kami sampaikannya dalam anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Rekan-rekan, marilah kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 105 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Kita akan membacanya sesuai dengan pembacaan Mazmur. Saya akan membaca perikop yang keluar, rekan-rekan sekalian yang bercetak ke dalam. Mazmur 105 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. GPers, marilah kita bernyanyi dari Gita Bakti 87, Aku Bersyukur Padamu. Aku bersyukur padamu Tuhan, atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Shalom, selamat malam rekan-rekan pemuda. Kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Bapa, Engkau menyertai kami. Kami boleh mengikuti ibadah sampai saat ini Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya boleh mendengarkan dengan baik. Kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Rekan-rekan, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Amsal 17 ayatnya yang ke-14 sampai 20. Amsal 17 ayat 14 sampai 20. Amsal 17 ayat 14 sampai 20. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi?
Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, di dalam khotbah hari ini topiknya adalah kasih seorang sahabat. Rekan-rekan, teman-teman semua pasti punya dong seorang sahabat atau bahkan lebih. Bagi kita sahabat bisa untuk bersenang-senang, berbagi cerita, atau bahkan mendoakan dan didoakan. Nah, kenapa sih kita sebagai manusia butuh sahabat? Apa sih yang menjadi dasar persahabatan dalam hidup kita? Tentunya sebagai makhluk sosial, kita butuh teman untuk saling berbagi cerita, saling berjumpa, saling membutuhkan satu sama lain. Karena itu, kita butuh seseorang untuk mengoreksi kita, mengingatkan kita jika kita melakukan kesalahan. Jadi, sahabat itu bukan yang hanya ada ketika kita senang-senang, tapi juga bisa menegur ketika kita berbuat salah, dan tujuannya itu baik. Dikoreksi itu tujuannya untuk kebaikan kita ke depannya. Nah, dalam Yohanes 15 ayat 14 ditulis bahwa seorang sahabat akan melakukan apa yang diminta oleh sahabatnya tersebut. Untuk menyatakan pentingnya persahabatan, di dalam ayat ini diperjelas lagi dengan mengatakan bahwa sahabat itu bagaikan seorang saudara yang memang dilahirkan untuk berbagi dalam kesulitan dan kesukaran. Nah, di dalam khotbah hari ini ada penjelasan mengenai sahabat yang buruk dan sahabat yang baik. Sahabat yang buruk, teman-teman juga pasti tahu, sahabat yang buruk itu menjauhkan diri kita dari Tuhan, bukannya mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Memang kita sebagai makhluk sosial harus bergaul dengan siapapun. Kita sebagai makhluk sosial harus membuka diri kepada siapapun, membuat relasi kepada siapapun. Tapi kita juga sebagai makhluk yang punya akal budi, punya hikmat, kita pastinya bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Kita boleh berteman siapa saja, sama siapa aja, tapi harusnya kita bisa memilih siapa yang benar-benar bisa menjadi sahabat kita. Nah, di dalam Amsal 18 ayat 24 mengatakan bahwa ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Di sini maksudnya teman yang mendatangkan kecelakaan tuh mungkin contohnya ya, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan, mungkin ada beberapa lingkungan yang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Ada yang membuat kita tidak lagi dekat kepada Tuhan. Itu mungkin bisa dikatakan sebagai teman yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Di sini maksudnya sahabat yang saling berbagi cerita, saling mendoakan, saling mendukung satu sama lain. Itu merupakan sahabat yang baik. Nah, mungkin di antara kita pernah mengalami ketika sahabat kita justru mengkhianati kita sendiri, merugikan kita. Atau mungkin jangan-jangan kita yang merugikan sahabat kita sendiri. Kita yang membuat sahabat kita sendiri jatuh gitu. Di sini ada ciri-ciri sahabat yang buruk: menjauhkan diri kita dari Tuhan, sahabat yang mengecewakan, ada sahabat yang mencari untung saja ketika kita lagi senang. Pasti teman kita banyak yang datang, tapi sebaliknya ketika kita lagi kesulitan gak ada satupun yang datang. Itu sahabat yang buruk. Nah,
Ada juga sahabat yang baik. Seperti apa sih sahabat yang baik? Kita sama-sama belajar dari Amsal 17 ayat 17 ini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ini merupakan ayat yang di underline dalam bacaan hari ini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sudahkah kita menaruh kasih setiap waktu, bahkan menjadi saudara dalam kesukaran untuk sahabat kita? Nah, seperti apa sahabat yang baik dan benar itu? Yang pertama, sahabat yang baik dan benar tidak selalu mencari keuntungan pribadi. Persahabatan tulus terjadi karena hati, bukan karena pamrih atau sesuatu. Misal karena ketenaran atau harta. Mungkin contohnya di zaman sekarang, kalau mencari ketenaran atau harta, istilahnya pansos kali ya. Banyak orang yang berteman hanya karena pansos gitu, hanya karena ketenaran semata, bukan dari ketulusan hati itu sendiri. Terus sahabat yang baik dan benar, yang kedua adalah ada take and give, saling memberi dan menerima, kerelaan menasihati dan dinasihati, mendoakan dan didoakan. Nah, dalam konteks ini, menasihati dan dinasihati itu juga untuk kebaikan diri kita sendiri gitu loh. Jadi sahabat itu saling mensupport satu sama lain. Terus yang ketiga, mau berkorban. Seorang sahabat yang baik menyediakan dirinya bagi sahabatnya, baik dalam waktu, pikiran, dan tenaga. Terus yang keempat, seorang sahabat yang baik tidak memaksakan kehendak. Mungkin di dalam pertemanan kita, di dalam relasi kita sesama teman atau sahabat, banyak terjadi perbedaan pendapat. Nah, pada saat itu kita tidak bisa memaksakan kehendak kita sendiri, tapi kita juga harus mendengarkan pendapat orang lain. Yang kelima, menerima sahabat apa adanya, baik kekurangan maupun kelebihannya. Yang keenam, memaksimalkan potensi sahabat sekalipun tidak menguntungkan pribadi kita. Nah, ini kita bisa saling mensupport sahabat kita, baik dalam kemampuannya dimanapun dia. Jadi kita memaksimalkan potensi sahabat kita. Yang ketujuh, memberi dukungan dan saran yang baik demi sahabatnya. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di dalam konteks ini terlihat kalau kita sebenarnya sudah terlebih dahulu punya sahabat, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan kasih-Nya berupa nyawanya untuk menyelamatkan kita, sahabatnya. Nah, Yesus telah memberikan nyawanya untuk kita dan Dia telah menjadi sahabat bagi kita. Sebaliknya, apakah kita telah menjadi sahabat juga bagi Yesus? Sebenarnya Tuhan rindu hubungan kita bukanlah antara sekedar Tuhan dan hamba, tapi Tuhan Yesus rindu hubungan kita itu sebagai seorang sahabat. Di sini dimaksudkan kita bisa cerita apa aja ke Tuhan Yesus, kita bisa berbagi apapun, kita apapun dalam hidup kita sebenarnya kita bisa berbagi ke Tuhan, bukan sekedar di dalam doa-doa yang formal, tapi keseharian kita juga bisa ceritakan ke Tuhan Yesus. Sebenarnya itu yang dirindukan Tuhan Yesus dari kita sebagai sahabatnya. Nah, untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus, apa sih yang perlu kita lakukan? Di dalam Yohanes 15 ayat 12 mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan Yesus mau kita saling mengasihi seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Dia telah mengasihi kita terlebih dahulu, bahkan nyawanya diberikan untuk kita. Lalu di dalam Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah,
Dengan melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita, itu sama saja kita membuktikan kalau kita merupakan sahabat Tuhan Yesus itu sendiri. Karena itu kita harus belajar mengasihi satu sama lain. Kita harus menjadi teman atau sahabat yang baik bagi satu sama lain, saling mensupport, bukan saling menjatuhkan, saling mendukung, ada di saat sahabat kita jatuh, bukan sekedar ada di saat sahabat kita lagi senang-senang aja. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, marilah kita menyanyi dari Gita Bakti 160, Sahabatku yang Paling Karib. Sahabatku yang paling karib di sorga rumah tinggalnya, bicaranya besar dan baik, kerjanya jujur selamanya, yaitu Yesus Tuhanku, kekal sahabat karibku. Di dunia orang jual kasih, menghitung laba ruginya, ketika tiada untung lagi, tak jarang sirna kasihnya. Tetapi Yesus Tuhanku, kekal sahabat karibku. Rekan-rekan semua, kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih banyak Bapa atas kesempatan kami untuk beribadah, walaupun secara video recording, tapi kami mengucap syukur boleh melaksanakan ibadah Pelkat GP pada malam hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kiranya firman yang telah kami dengar boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di setiap langkah kaki kehidupan kami. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk anggota GP dimanapun mereka berada. Tuhan sertai, jaga, selalu lindungi, baik yang bekerja, baik yang sekolah, kuliah. Tuhan berkati kami semua Tuhan, berkati kesehatan kami, bahkan Engkau memberkati orang tua kami Tuhan, dimanapun kami semua berada. Tuhan, di saat ini kami juga ingin berdoa bagi gereja kami Tuhan, GPB Betania. Engkau memberkati segala pelayanan yang dilakukan Tuhan. Tuhan berkati dari para pendeta, majelis, bahkan kami jemaat, bahkan petugas-petugas gereja yang lain Tuhan. Tuhan memberkati kami semua Tuhan, sebagai keluarga-Mu kiranya boleh melakukan pelayanan lebih baik lagi hari demi harinya Tuhan. Ya Tuhan, di saat ini juga kami ingin berdoa untuk pandemi yang telah terjadi di negara kami, bahkan di seluruh dunia ini Tuhan. Tuhan, di dalam pandemi virus COVID-19 ini, Engkau kiranya memberkati pemerintah, para dokter, bahkan pasien yang terkena virus COVID-19 ini Tuhan, kiranya boleh sembuh Tuhan. Tuhan memberkati pemerintah dalam membuat setiap kebijakannya, berikan hikmat-Mu Tuhan, kiranya boleh membuat setiap kebijakan dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak-Mu saja. Untuk para dokter Bapa yang melayani setiap pasien, Tuhan berkati, berikan kesehatan.
berikan kekuatan Tuhan, kiranya boleh memberikan yang terbaik Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati kami sebagai masyarakat Tuhan, kiranya kami boleh mentaati setiap peraturan-peraturan dari pemerintah Tuhan. Kami melaksanakan hidup yang sehat Tuhan, kiranya Engkau melindungi kami dari setiap bahaya virus COVID-19 yang ada di tengah-tengah negara kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi anggota GP yang mungkin sedang sakit, sedang dalam kelemahan tubuh. Engkau berkati jamaah mereka Tuhan, berikan kesembuhan. Juga berkati Tuhan anggota GP yang mungkin belum sempat mengikuti ibadah pada malam hari ini Tuhan, Engkau ketuk pintu hatinya, kiranya di ibadah yang akan datang mereka boleh sama-sama mengikuti ibadah GP ini Tuhan. Ya Tuhan, di saat ini juga kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau memberkati pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Berkati kiranya boleh berjalan dengan baik, hikmat Tuhan turun atas para pemerintah-pemerintah kami Tuhan, supaya boleh negara kami ini menjadi negara yang damai Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa Bapa untuk setiap keluarga kami Tuhan. Engkau berkati dimanapun kami berada. Engkau memberikan kesehatan kepada keluarga kami semua ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. GPers, marilah mengungkapkan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya pada 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita bernyanyi dari Gita Bakti 88, bersyukurlah pada Tuhanmu. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah hai umat-Nya, bawa persembahan padanya sambil bersuka cita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Ia berikan putra tunggalnya untuk membebaskan dunia, jadi kurban sungguh agung mulia, sehingga dunia bebas dan sejahtera. Patutlah kita puji namanya dan persembahkan diri padanya. Soraklah hai umat-Nya, bawa persembahan padanya sambil bersuka cita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Rekan-rekan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena Engkau telah
memberkati kami sampai pada saat ini. Dan Tuhan, terima kasih karena kami juga telah memberikan sedikit dari apa yang menjadi berkat-Mu. Tuhan memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan, agar persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan di gereja ini ya Bapa. Doa ini kami sampaikannya dalam anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Rekan-rekan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, marilah kita bernyanyi dari PKJ 183, mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Rekan-rekan, kita akan menutup ibadah Pelkat GP pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa atas ibadah yang boleh berlangsung Tuhan. Walaupun secara video recording kami mengucap syukur Tuhan boleh melaksanakan ibadah hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, berkatilah, kiranya boleh turut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih banyak Bapa, ampunilah segala salah dan dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya di dalam iman percaya pada Kristus.